Ya, dimulai dari kamu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. kita akan bahas ini manggilnya apa nih enaknya ini? Kita manggil Bung aja Bung kali Bung, ya. Bung Nu kayak ya. beneran ya, Bung. Nah, Bung Nu dan Bung Bi gitu Bung ya. lah, bang aja bang, bang, bang. Ini Bang, ini podcast podcast saya bukan ya. Kenalin dulu dong. Hah? Kenalin dulu Eh, dong. ya good. Gimana? Jadi ini perdana Perlu ya. kenalan Jadi lah. ini perdana ya. Jadi ini podcast perdana ya. Ya, kali pertama. Ini kita akan bahas tentang Garuda Calling yang terbaru. Nah, di sini Ini di saya background. buru-buru sambil ngerokok. Jadi Ah, sambil ngerokok nggak? silakan, 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 silakan. Dia bahas di sini. Garuda Calling yang terbaru itu bulan Oktober di tahun ini tahun 2024 itu sudah ada dirilis Garuda Calling itu sebanyak 27 pemain. Betul ya, Bung Bung Ganu ya? Kayaknya kalau Bung terlalu mewah ya. Wah, Saya belum terlalu mewah Bung. ya. Panggilnya Bang Kan. Oh, Bang Bang, Kan, bang. Bang Kan. Ya. Oke, kita akan bahas di sini Oke. dari 27 pemain yang sudah dipanggil. Kita sebutkan dulu ya. Hmm. Oke. Dari Ya, siap. kiper itu ada yang pertama Martin Paes. Iya. Pas, Kalau ya. Persi Koji itu dia nggak mau manggilnya Martin Paes kalau kata si Mamat pun. Sebutannya itu Martin Paes gitu ya. Ya. Tapi Terus yang namanya lidah Indonesia kan beda. ah, Ya, saya rasa Martin Pasnya juga apa pas-pas terima-terima aja aja sih. ya. Terima aja sih. Ya namanya orang lidah orang Indonesia kan ya. Nggak Itu apa-apa. Saya pikir juga ya nggak aman-aman masalah aja sih Martin ya, Pas juga. aman-aman aja ya, Ya aman-aman aja. aman-aman aja. Orangnya juga. Martin Paes, terus Nah, ada eh, satu-satu dulu ya kita. Terus di siapa? Nadeo ya, Hernando. dan Hernando. Hernando Ari. Nah ini mungkin kita bahas dari formasi kiper dulu gitu ya. Nanti selanjutnya kita absen satu-satu. Nah ini kan yang biasa dipanggil sebelumnya itu kan ada Adi ya, Adi ya, Adi siapa? Adi Satrio. Nah, Adi di Satrio. Satrio ini kan udah jelas berarti kan sebelumnya kan tuh eh, dia terpilih dan bahkan sebelumnya itu yang terpilih itu kan empat empat kiper Pemain ya, ya. empat kiper kan. Ya, Nah, Martin Paes itu debut. Nah, sekarang Martin Paes dipanggil tapi Adi Satrionya tidak. Dan pertanyaannya kenapa si Nadeo ini selalu dipanggil gitu loh? Kan sudah jelas dia oh, kan ada penurunan gitu loh, ada penurunan performa lah. betul. Bagaimana Betul. menurut menurut Bang Kan ini? Eh, Masalah kiper dulu lah kalau ini yang saya dipanggil sih tiga orang ini. prihatin ya. Karena gini, Nadio juga sebenarnya kalau di awal-awal kan memang pilihan coachin ya. Bahkan sebelum Hernando Ari, Nadio duluan kan Oke, memang di dari perjuangan pertama ya Adeo ya. justru Nadio Oke, duluan sebelum oke, Nadio. sebelum Hernando. Cuman memang coach STY kan ini objektif ya melihat pemain-pemain mana yang lagi menurun, mana enggak. Mungkin kemungkinan besar karena eh, Adi Satrionya sendiri mungkin lagi cedera. Ataupun kayak Adi kemarin Adi dipanggil Satrio tuh dari klub mana dia tuh? Adi Satrio, Tapi dia tim saya juga inti ya. lupa. Ya, tim Pokoknya inti, tim tim inti inti. dia ya. Maksudnya yang dipanggil timnas ini nggak di klub itu jadi cadangan kan ya? Selain itu kan memang udah ada kebijakan baru dari ketum Oh ya, iya, dari dari PSSI. dari ketum. Iya, Harus dimainkan gitu ya. pemain-pemain dimainkan di klub. Jadi memang Hmm. ya mereka memang dasarnya juga pemain inti. Jadi eh, ya kebutuhan tim aja sih menurut saya Oh di kenapa Adi PSIS ini Satrio. Adi Satrio di PSIS. Oh good searching di Ya, PSIS saya dia. masih belum banyak Semarang. ini nih, masih belum banyak kebet-kebet nih. Oke, kita masih ya namanya amatir ya. Ya sambil sambil belajar Masih bersama lah kebet-kebet. gitu ya.
Oke. Iya, Jadi menurut karena Lau nggak ini, terlalu. menurut Bang Kan ini wajar lah ini tiga ini udah pasti yang terbaik ya di senior dan ini pantas gitu ya. Ya, ya sudah pasti sih, karena secara jam terbang di timnas, Adi Satrio dan Nadeo ya jelas dia Nadeo lah. Oke. Walaupun dia masih Kalau naik misalkan turun ya. kalau misalkan dipilih antara satu, dua dan tiga itu skala performanya yang terbaru lah. Itu siapa yang pertama? Udah pasti kan Martin Pass ya kan? Sudah pasti. Yang kedua Ya, mungkin cadangannya. Ah itu kan ada isu kemarin cedera cedera tangan kan? Cedera apa tuh dia mm, cedera ringan gitu kan? Nah itu kan netizen tuh pada barbar apa ya khawatir lah ini apalagi momennya besok kan Bahrain lawan Cina kan ini bukan main-main gitu kan. ya khusus di eh, putaran ketiga ini memang mungkin level Nadeo juga belum sampai di sana ya. Memang butuh banget Martin Pass. Eh, tapi Jadi saya pikir opsi juga cadangan pasti walaupun pasti memang nggak Hernando berarti ya. Hernando, jelas Hernando Hernando. Jelas. Hernando ya Sekarang berarti lihat yang cuma kedua jelas pelapis. Hernando kan. Oke jadi si walaupun dia Pelapis tetap ketiga. dipanggil Nadeo tapi itu pelapis lah ya pelapis kedua gitu Tapi ya tetap pilihannya yang pasti Hernando dulu ya. tuh. Oke Saya pikir terus juga walaupun akhirnya lawan Bahrain ya, kemungkinan lawan Bahrain ya saya berharap sih tetap Martin pas main ya. Hernando saya pikir juga ya masih bisa lah. belum cukup ya oh masih bisa lah ya Secara tapi level sebagai memang masih backup di bawah Martin Martin Pass. pas. Paling enggak pengalaman dia kemarin plus mungkin udah banyak arahan juga kan dia Oke belajar juga di dari Piala Asia Rio U23 makanya ya. harus siap ya. Mesti Oke siap. jadi Ya siapapun kan menurut menurut logikanya Bang Kan. siapapun yang dipanggil timnas harus siap. Oke, jadi menurut Begitu. Bang Kan nih tiga ini udah sangat layak lah ya kiper ini udah pas lah yang dipanggil lah Ya ya. saat ini paling pas memang tiga itu. Saya Oke, tanpa oke, sudah kita lanjut dulu ke iya. berikutnya ke defender. Yang pertama Hmm. yang sudah pasti kita tunggu-tunggu yang sudah dilantik itu ada Mes Hilger yang sudah dari dulu bulan-bulanan netizen lah hampir tiap tahun ini kan Ya harapan jadi netizen dan isu akhirnya capai sekarang gitu ya ya dan udah pasti jadi isu hangat. karena sudah sah juga pasti dipanggil kan gitu ya. Hmm. Nah, terus ada lagi yang langganan Sintayong juga ada Rizky Ridho, terus ada Jai Ijes, udah jelas, terus kemudian Ya. ada uh, Mas Wahyu. Jordi Amat. Jordi Amat. Ini yang menarik, Jordi Amat Oke. dipanggil lagi. Nah, kemudian dan Justin Hubner yang langganan Tidak. timnas juga tidak dipanggil gitu ya. Terus ada Calvin Verdong, terus siapa lagi? Mangkan. Masih ada Muhammad Ferrari. Oh ya, Muhammad Masih ada Muhammad Ferrari, Wahyu ya. yang Hulk siapa? Ah, Eh Wahyu. Wahyu Pras. Wahyu Pras. Nah ini pertanyaannya, kenapa? Oh kalau Justin Herbert sudah jelas ya bahwasanya dia kan cedera ya kemarin ya. Dia juga udah bikin story di Instagram juga kan dia karena memang Heeh. sudah jelas tidak diajak alasannya karena uh, terbukti apa? Terbukti cedera gitu ya. Apalagi jelas di story eksklusifnya itu kan dia cedera kaki gitu ya. Nah, itu udah fatal banget. Itu pun kaki kirinya yang cedera gitu ya. Ya. Oke. Sekarang Masalahnya gini, nah yang itu jadi sekarang yang pertanyaan kita saya bahas justru defender ini tentang Jordi Amat dan Ferrari yang masih dipanggil dan Wahyu itu apakah cocok itu sebenarnya? Kalau Mes ya udah pasti ditunggu-tunggu lah oleh netizen kan. Nah, gimana itu kalau defender yang dipanggil kalau ini? Sudah pas ya kalau atau harusnya ada yang tidak perlu dipanggil lagi atau digantikan menurut Bang Kan? kalau buat lokal Wahyu Pras dan Ferrari itu dan Rizky Ridho memang paling pas karena memang Oh, berarti di memang liga terbaik di liga lokal itu ya? terbaik, terbaik, Oke, terbaik. oke. Kenapa dipanggil ya jelas pasti yang Mm-mm. terbaik dari liga kan.
Belakangan Oke. kan berapa pertandingan STY juga terus mantau kan, memantau perkembangan liga kan. Ah, Dia ah, hadir ah, di ah, pertandingan liga kan. Tentunya dia juga ah. dia pantau. Ya, Jadi kalau menurut saya masalah, pilihan oke, Wahyu Pras ke Ferrari itu memang pantas. Selain terutama Ferrari, ya. Ferrari udah langganan lah, udah langganan dari U19, U23, ya langganan timnas secara karakter main, secara ini STY udah paham, sudah paham bener gimana mainnya jadi menurut Ferrari Bang ya. Tan yang versi lokalnya Ferrari, Rizky Ridho, dan Wahyu Pras itu loh sudah sangat layak lah ya. Nah ini Layak kenapa sangat Jordi Amat dipanggil lagi itu loh? Sebelumnya kan, oh karena memang tidak dipanggil itu kan karena dia cedera ya, berarti ya kemarin waktu itu ya. ya. Jangan salah, biar bagaimanapun Jordi Amat itu awalnya kan memang pilihan utama dari yang Sintayong, dinaturalisasi ST kan. Memang ya karena Jordi pengalamannya Amat dia ya, jam terbang dia lah betul waktu itu. pengalaman dia ya, merumput di Eropa kan, udah ketemu banyak pemain-pemain top dunia kan. Jadi walau bagaimanapun naik turunnya ya gitu loh maksudnya, terutama pemain top itu naik turun wajar, tapi perform dia juga dia bisa ngejaga performa dia, artinya Oke. tetap dia bakal apa sih bakatnya atau skillnya nggak hilang. Wah, kita Hmm. lihat sendiri pemain-pemain Tarkam yang legend-legend lah ya. Itu walaupun mereka udah tua, udah umur, tapi masih enak dilihat. Artinya memang skill nggak bakal Oke. ngebuang. Tapi Kedua artinya masih pengalaman tetap dia, dibutuhkan lah ya untuk kebutuhan tim gitu ya. hmm, Oke, dan betul. dan dia Justru pun masih kalau pantas gitu. pantas, kalaupun Enggak, kemarin yang terakhir pertandingan kemarin kan dia Jordi Amat kan tuh dipasang pas waktu dia lawan 3-0 itu kan STY kan datang tuh ke nonton pertandingan itu. Dan dia tuh hanya main kalau nggak salah berapa menit gitu dan dia dipasang tuh di DMF gitu. Ini hal-hal yang baru itu loh. ya Maksudnya sebelumnya kan dia center back gitu loh. Apakah faktor apa gitu loh sehingga dia dipasang DMF nggak atau dia memang dipanggil? Ah itu gimana Bung Kan? di enggak, bahkan di era STY pun walaupun posisi dia stopper atau apa libero, kalau zaman dulunya namanya libero, itu kan dia di tengah. Fungsi dia itu sebenarnya bukan cuma sekedar ngejaga, dia kan supply-supply bolanya bagus. Itu dia bisa Oke, jadi supply bola, karena dia passing-passingnya back bagus. back modern nggak cuma sekedar back yang klasik cuma Betul. seperti seperti halnya Mes dan Jai kan dia kan oper-operannya pun bagus gitu ya nggak cuma menghadang bola atau menahan bola gitu ya berarti ya. Ya, Nah, jadi di yang posisi pasti di ada DMF di posisi DMF ah, pun dia layak itu mungkin ya. nah, ya, masih bisa. Cuman Oke. memang Nanti pas terakhir kita menentukan mungkin akan formasi 11 awal atau pertemuan yang akan datang mungkin ya. Ini akan siapa yang kira-kira versi saya ya, kok versi saya sendiri ya ya. ya versi versi Bang Tan itu kira-kira atau starting eleven lawan Bahrain dan lawan Cina itu siapa gitu ya. Nah, berarti ini Nih, untuk justru defender saya sementara memang layak ya gitu ya. layak. Sebenarnya Oke, gini, justru layak. di posisi back itu yang saya agak riskan posisi Justin Abner. Karena kenapa? Heeh, heeh. Justin Apakah Abner itu itu kan biasanya kan sebelumnya ya? ya, Sebentar. Kalau masalah Justin Abner kan sebelumnya kan sudah digantikan ke Calvin Verdong itu. Nah, gimana ya. itu? Itu berarti berarti rentan di situ ya berarti ya. Karena si Hapner ini Nah, memang tidak tergantikan itu loh. bukan karena kita jarang, susah ya, susah mungkin susah dapetin yang tipikal kidal. Posisi dia kan center Oh back iya, kiri tuh. karena memang dia dominannya kaki kiri ya, dia murni gitu loh ya. Ya. Oh, Nah, dan itu kan salah satu jadi apa ya bahasanya, ST seneng sama Hapner tuh itu pilihan salah utama satunya. di kiri itu. Nah, waktu itu kan Oke. masih ada Bagot ya. Mungkin kalau Oh Bagot iya, nggak Bagot bermasalah, juga kiri dia ya dominannya ya. Waktu itu ya. Bagot itu nggak bermasalah Kanan dengan ya? STI, mungkin Bagot tuh pasti dipanggil Hmm. gitu. Hilger kanan, Jaizes kanan, hampir semua kanan. Yang tipe kidal itu ya Verdong cuma kiri, Verdong ya. ah, ah.
Abner Ya dan kalaupun Verdong berarti. dipaksakan Oh, Verdong, Nathan, tapi kan Nathan, Nathan ya, Nathan bisa. Tapi dominan kan ya, bukan posisi aslinya. bukan posisi Walaupun aslinya. tetap, nah, walaupun tetap masih bagus. Terus kedua, Nathan itu dibutuhin di tengah. Itu Oke, Verdong. Jelas Verdong nggak kegeser lah di kiri. Jadi oke, left wing back nggak nggak oke, kegeser. oke. Jadi defender ini udah sangat layak lah, itu semuanya Agresivitasnya dipanggil ya. bagus, defense-nya bagus, bagus. Oke, jadi defender Cuma ini udah sangat ya itu layak lah ya, udah pas kehilangan lah ya. Haaland menurut saya juga kan sangatlah ya. Ya paling memaksakan entah Rido, entah Hilgernya yang di kiri bisa jadi seperti itu. Oke, nanti kita bahas formasinya Kalau nanti ya. menurut saya, Oke, nanti kita bahas formasi. Sekarang kita bahas dari pemainnya dulu aja. Nah, kira-kira kalau hmm, untuk Ferrari itu, dia kan istilahnya emosinya nggak setenang Rido kalau sepengetahuan Augut itu ya. Kalau ya, menurut Augut itu di U23 tuh dia masih cocok. Tapi kalau udah di senior formasinya tuh dia masih banyak yang dia seakan-akan tuh kayak agak kasar gitu lah. Maksudnya bukan roboh, roboh, bukan back-back yang modern kayak Sandi lah, kayak ya, Jai gitu lah. Apakah memang tidak ada roboh. gantinya atau memangkah masih terbaik gitu loh untuk Ferrari tetap dipanggil itu? Ya kalau buat di bukan lokal ya kita salah juga kalau bicara lokal luar gitu. Maksudnya dari Ya maksudnya liga main liga di Liga 1 lah gitu ya, yang kita. ya di Liga Satu Ah, memang yang terbaik ya mereka jelas. Kenapa ya? oh gitu. Masih Ya tetap yang terbaik ya. pilihan saya itu sih. Kalau saya sih memang ya biar gimana kan Ferrari itu kan udah Kesayangan juga ya, percayaan eh, STY ya. kesayangan, Iya, kesayangan. oke. Ya, Jadi kemudian di secara defender, sistem main dia udah ngerti. oke. Jadi di defender nih Ada lagi yang Komang, Komang. Cuma Komang Komang, mungkin lebih ini Ikom, ya malah Komang Putra lebih tuh ya. malah lebih preman lagi daripada Oh Ferrari. iya, Posisi kontrol juga. dia usianya Artinya mungkin 20 itu ya nih. Bang Kana. Usianya berapa dia? Betul. 20 ya masih ya? Udah Komang. lewat, udah lewat 20 ya, karena di usia 20 juga dia nggak dipanggil ya. Berarti memang untuk Komang tuh under 23 ya, 23. U23 ya berarti, U23. Ya. Oke, berarti defender sudah cocok lah segitu ya, berarti pilihan STY ya. Ya. Oke, kita Ya lanjut udah ke paling pasti. paling pas. Kita lanjut ke midfielder yang dipanggil yang pertama udah pasti tidak lain dan tidak bukan. Wah, apa one and only Profesor Tom Haye ya kan? Ya. Yang akhirnya sudah dapat klub di Almer City ya, yang tadinya nggak punya klub gitu. Terus Tim kemudian ada promosi ya. Tring Tim promosi udah divisi. degradasi juga ya. Sekarang Ya, malah pernah belum dan degradasi. belum pernah. Terus Menang. Ivar Jenner, Bargainer. terus siapa lagi ya? Nathan. Ada Nathan, Ada Nathan, ada Marcelino, ada Ricky Kabuaya. Marcelino, Ricky Ricky Kambuayan Kabuaya. juga dipanggil lagi. Terus ada Witan, ya kan? Witan. Witan Sulaiman, Ah, Egy Maulana Fikri, Eliano Renders yang terbaru. Ragnar, Orat Mangun, dan terakhir yang kita tunggu-tunggu adalah Eliano Renders. Iya, Nah, ini betul. gimana? Ada perlu komen nggak di sisi midfielder apa ini sudah memang terbaik? Itu langganan Sintayong itu udah pasti nggak pernah nggak dipanggil loh. Maksudnya yang perjuangan dari dia di lantik pertama itu kan ada ya kita sebutlah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Heeh, Egy Maulana heeh, Fikri, heeh. terus siapa lagi? Nih, Ah, saya ini dulu termasuk ya, potong Ferrari. dulu. Silakan. Ya, saya potong. Justru saya ada midfielder yang menurut saya ya memang walau bagaimanapun dia tetap dipilih itu Ricky Kambuaya. Ya. Oke. Salah satu dulu Itu sebelum ya, ya itu dari perjuangan itu dia bahkan nggak pernah absen loh. iya. Bahkan Makelok ini Nah, tersingkirkan oleh Kambuaya. Berarti memang tipenya betul. Sintayong ini
memang yang pejuang-pejuang ya daripada yang mungkin dari Satu kelebihan Maklong. kelebihan Ricky Kambuaya tuh dia berani pegang bola, dribblingnya juga bagus. Oke, Ya, bukan cuma sekedar daya juang ya, karena memang kalau bicara anu semua dituntut daya juangnya bagus, strengthnya bagus, berani oke. rebut bola. Semua semua pemain pilihan timnas, pilihan STY itu begitu sekarang. Jadi bukan Hmm, pemain-pemain yang nunggu, ma- pemain-pemain yang manja-manja stylish gitu ya. apa-apa. Oke, oke. Betul. Maka Salah satu Ricky kelebihan Ricky Kambuaya Kambuaya udah kan pasti. dribblingnya dia bagus. Mm. Tapi Dribblingnya kemarin dia bagus. pas lawan Australia dan Arab dia nggak main dia ya, walaupun dipanggil itu loh. Kebutuhan tim, Kebutuhan kebutuhan tim tim, dan kondisi kebutuhan tim. taktik mungkin ya. Ya, betul, kondisi tim. Seperti Oke, gimana gantiannya apa Ivar dan Nathan ya kan gitu. oke. Sama Jadi memang, sisi kanan eh Sandy Walsh dan Asnawi. Itu ah juga itu kan belum gimana disebut tadi ya, defender juga itu ya. Oh iya, Tadi Was di dengan kanan dengan kita punya di kanan kita punya dua wing right apa bek kanan ya. Kalau dibilang full back kanan full back kanan. itu R hitungannya berarti RWB ya. ya Right wing back kan, berarti kan posisinya kan. Hmm. betul. M2 Kalau kan, sekarang soalnya nggak ada sekarang saingan lagi kan. Oh, dengan ya Wahyu justru ya itu kemarin. Wahyu kemarin dipasang di ada Australia. Wahyu. Ah, itu bingung Wahyu itu malah kan Augut itu. dicoba ya. Uji coba ya. Wahyu kan Augut dicoba. malah bingung Wahyu itu jadi di posisi di RCB dia, di RWB kemarin. Augut dia kan posisinya kan di CB ya, center back murni kan. Tapi Augut malah bingung Sintayong itu ngisi, ternyata diisi di RWB malah. Tapi bagus ya kemarin dia ya. Justru justru itu yang saya seneng sama STY dan apa dia bisa selalu eksperimen pemain-pemain itu dicoba di mana. Bahkan kemarin ingat nggak yang Arab Saudi yang Arhan masuk dia kan ditaruh di kanan di depan gantiin Witan. Siapa? Ya, Si Arhan masih. si Arhan. Oh iya, Itu Dia nih artinya di wing ya, itu walaupun beberapa menit ya tapi bagus itu ya. bagus. Artinya memang gitu. Mm-mm. Kedua memang eh, pemain-pemain sekarang memang dituntut banyak bisa banyak posisi. Nah, ya salah satunya Oke. kemarin si Wahyu itu. Wahyu itu dites kan, dites gimana bisa ngapa enggak dia di kanan. Mm-mm. Karena Kalaupun dia ya ternyata dia kan badannya bagus kan badak nggak juga salah. gitu. Iya, ternyata bagus juga Iya, ya. Mungkin menang menang di iya, postur dia kelebihan dominannya itu ternyata ya. betul. Betul. Nah, ini yang menarik Kalau kalau pilih silakan. ya jadi gitu kalau dihitung Wahyu Pras dimasukin ke kanan karena kalau dia bersaing di belakang mungkin agak agak berat ya. Mungkin Iya. di situ pertimbangannya. Jadi Wahyu di Heeh. kanan lah. Wahyu di Oke. kanan aja. Dan Nah, kemarin ya dites ini lumayan sih. Nggak jelek-jelek banget ya. iya Awal aja bagus lumayan. dia malah body body itunya kan menang dia. Maksudnya dari segi badan postur tubuh kan dia lawan iya pemain Eropa nggak kalah gitu loh. Maksudnya lawan Australia Nggak itu kalah. kemarin kan Ya, gitu loh masih bisa ngelawan. betul. Nah pertanyaan ini Dia yang punya kita postur kan. tunggu-tunggu juga nih adiknya Tiani Reinders ya yang sudah sah Heeh. yaitu Eliano. Wah, ini menarik nih gantiin siapa dia? Bahkan digadang-gadang posisi dia tuh di back zone ya. Nah, itu Textualnya dia ya. Zoli itu dia kadang di back, di tengah, di sayap, ada striker gitu. Nah, ini menarik nih. Ini bakal di mana Ya kira-kira ini? Atau gantikan kalau siapa? di Bakal kalau debut di atau enggak nanti transfer nih? Bakalan kalau di Eliano. transfer market kan dia di posisinya di RB ya. Dia itu di kanan. Tapi sebenarnya dia Oke. kalau saya lihat dari postur ya, saya pribadi lihat dari posturnya dia lebih cocok di posisinya Witan Oh, berarti di Witannya geser. di Dicoba oke. dulu lah, nyoba, nyoba dulu lah, nyoba Berarti dulu. wing kanan itu lah ya. Berarti Nah, betul, wing kanan. termasuk Dia, midfield berarti. Itu pun hmm, posisi itu ada Marcelino ya sekarang ya.
Marcelino. Nah, Artinya sebelumnya ya kan performanya Yakob, Yakob ya, yang Sayuri ya. ya Yakob Nah, Sayuri itu ya. menarik Yakob juga itu Sayuri kan, Yakob. Itu kenapa tidak dipanggil Yakob Sayuri? oh saya kurang paham ya, mungkin indisipliner atau Oh, apa. Karena gitu kan di timnas itu kan sekarang disiplin dengar banget. kabar itu katanya cedera memang Yakob Sayuri itu katanya. Dan dia rentan cedera katanya. Bahkan ada yang Heeh. beredar di sosmed itu, misalkan sudah dipanggil tapi di latihan malah kemarin cedera gitu loh si Yakob Sayuri. Mungkin jadi Ya mungkin agak, enggak. Iya, heeh, agak tanda jadi kutip bandel lah, ya bandel. mungkin mungkin itu juga gitu. Mungkin Iya, ada yang harusnya beredar itu dia cedera gitu. iya. Tapi nyatanya main kan di Malut. Iya masih main ya makanya itu pertanyaan besar itu. Pun gosip-gosip seperti kayak Elkan Bagot kan diisukan gitu juga kan cedera. Padahal ternyata ada masalah internal yang kita nggak tahu ya dari pelatih dan pengurus PSSI itu ya. Yang pasti kita sih nggak terlalu apa ya, urusan non teknis itu kita nggak mau ikut campur ya. Iya Artinya betul, karena kita harus percaya juga kan dengan pelatih dan pengurus lah gitu ya. masalah isu masalah isu-isu Ah udah mau habis nih. ya, Oke, udah mau habis habis waktunya. Nah, ya ini langsung beberapa aja. menit lagi. Oke, langsung striker. Striker gimana striker? Belum Udah belum cocok ini belum? ya, belum belum ini sisi kiri, belum mana depan mana, ya udah Ah, langsung striker kita striker coba dulu. Nanti baru kita bahas dulu nih. Nanti striker striker. line up. Ah, Kit- striker udah jelas. udah Nar pas lah ya. Mariano deh, kalau saya versi saya itu dia tiga. Sementara Witan dan Marcelino dipinggirkan dulu. Oh, masih ada. Oh, sorry, masih ada 9 menit ini. Masih ada 9 menit. Berarti Iya. ini di sini ada waktunya, masih ada 9 menit dari obrolan kita yang ternyata memang 40 menit itu hanya sebentar di podcast. Itulah, di sini ada 90 menit. Jadi Iya. di striker itu kan ada Struijk yang lagi-lagi dipanggil ya. Dan sudah pindah ke Brisbane Roar. Barusan tadi juga dia udah debut gitu. Debut dan skornya itu satu Ya, satu lawan apa? Pertandingan pertandingan apa tadi? betul. Persahabatan ya tadi. Uji coba ya. Satu satu ya. Coba. Terus ada siapa? Dimas Derajat. Nah, yang di background saya ini terus ada siapa lagi? Masih Eh, ada lagi debutan Malik Rizadi. Malik Ada Hoki Rizaldi Caraka. yang menarik. Oki Caraka, Ya, terus udah ya. itu. Nah, yang menarik ini Ragnarok. malah Sananta nggak dipanggil lagi. Kenapa malah dipilih Betul. Malik yang sebelumnya dia sempat nggak dipanggil itu loh. Gimana pendapat Pernah, Bung Kan? pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? STY ngasih statement bahwa fisik Sananta ini belum cukup Oh sampai iya, 90 menit. betul betul. Pernah dengar Robert. Bahwasanya dia fisiknya tuh hanya paling lama tuh 30 menit itu ya. Ya, 30 60 menit. menit sampai itu. tiga Dan puluh secara menit anu itu iya. ya Oke, jadi terus memang dia banyak walaupun skill ini. bagus, tetapi ternyata fisiknya lemah itu ya. Ya, artinya kan gini, Jadi wajar dia nggak dipanggil dan digantikan Malik ya berarti. wajar, Karena wajar, memang wajar. Malik lagi on fire itu di klubnya juga ya. Apa? Madura. Ini on fire. Di Persebaya ya? Terus terakhir pas lawan apa itu? Dia mainnya cukup apa ya? Cukup bagus ya mainnya. Iya, Malik karena dia Rizaldi ngegolin ini. kan terakhir tadi kan ngegolin juga kan. Lagi on Betul. fire lah si Malik ini. Makanya dipanggil lagi gitu ya. Wajar gitu ya. Ya bahasanya dicoba lah. Oke. Gugup nggak dia main timnas kan Tapi gitu. apa emang dia posisinya di striker atau di gelandang sih dia sebenarnya? Posisinya aslinya bukan striker murni. Ke striker Malik kan? Rizaldi ini bukan. Kayak Posisinya dia sama kayak kayak Witan, oh iya kayak Marcelino mungkin ya. Eki, Celino, posisinya gitu. Cuma Oke. kalau buat dibandingin sama Marcelino beda lah, beda kelas lah. Biar gimana tetap masih bagusan Marcelino. Karena berdasarkan pengalaman ya. Ya pengalaman internasional lah, Oke. pengalaman internasional. Ya jelas masih
bagus Marcelino. Oke. Cuma ya itu kadang kan gitu ya, pemain-pemain muda gitu masih pengen show off. Kelemahan Marcelino kan itu Iya, dan itu mentalnya. wajar sebenarnya. Netizen harusnya Wajar. setuju nggak bungkan itu kalau dia dihujat itu sebenarnya Ugut nggak setuju juga gitu loh. Karena sebenarnya dia aset juga gitu loh ya. Ya kan manusiawi lah dia karena umurnya pun masih muda gitu loh ya. Gimana? Ya wajar deh. Maksudnya Iya, Marcelino itu yang namanya masih muda, terus masih muda. Betul. muda masih nunjukin nih gua gitu. Jadi Heeh. masih dan nggak pantas dia, dia potensial, sangat potensial, bahkan sangat potensial. Bahkan Coach Justin ngelihat dia kan pemain luar biasa, tinggal memanajemen dianya aja, diri dia secara Mm-mm. mental ya kan, secara mental Mm-mm. ya. Kadang-kadang kita kan main hujat-hujat aja, pemain nggak boleh main jelek loh, main kan Ya, ada biasa lah. juga yang ya ada juga yang ikut-ikutan kadang mereka nggak tahu apa-apa karena banyak komen, akhirnya dia ikut komen itu loh. Padahal kan itu salah gitu. Maksudnya iya, netizen insan sepak bola Indonesia juga nggak semuanya sudah berumur dewasa gitu kan. Ada juga yang iya dia mungkin sekolahnya masih Kardus, SMP. kardus. Ah, apa yang bahasa sekarang Iya, itu iya. apa tuh? Supporter kardus. Iya, apa sih nama istilahnya itu apa yang nah lupa saya itu. Pokoknya itulah dia disebut pengennya menang doang tapi di saat kalah nggak mau terima gitu atau di saat bagus doang gitu. Oh iya, ada ini istilah baru sekarang tuh, ingat. Ya saya juga lupa, belum Nah itu, belum tahu. nah itu pokoknya. Nah, oke, Jadi jadi gitu ini ya. udah mungkin sudah selesai dulu ya, Bung kan pembicaraan kita karena waktunya juga sudah tinggal 5 menit. Nanti kedepannya akan kita buat mungkin lebih seru lagi. Mungkin yang pertama tentang formasi. Siapa yang akan menduduki, terus bagaimana strategi melawan Bahrain dan juga eh, apa Cina ya. Cina. Itu pun di kandang Bahrain dan di kandang Cina. Nanti kita akan bahas bagaimana ramuan yang akan atau prediksi-prediksi yang akan uh, di Ya kesimpulannya kita bicara ya kesimpulan dulu ya, dicatatkan kesimpulan. ya nanti di ke depannya. Oke, silakan kesimpulannya. Masih ada waktu 3 menit lagi. Nah, semoga yang nonton nanti kita dari Bung Bi dan Bang Kan uh, tentang podcast ini akan laris manis banyak yang nonton lah dan kita akan mulai Kesimpulannya episode gini, episode berikutnya. Ya, silakan. ya Masih ada kesimpulannya waktu tiga begini. menit. Kalau menurut saya siapapun pemain yang sudah dipanggil oleh STY itu adalah putra putri terbaik, putra Oke. putri kok, pemain-pemain terbaik di negeri ini. Ada Oke. beberapa yang memang nggak terpanggil mungkin karena cedera dan segala macam lah. Ya kita harus hormati, kita harus tetap support siapapun itu. Nggak perlu kita hujat kenapa ini nggak dipanggil, kenapa itu nggak dipanggil. Jelas itu yang Betul, terbaik setuju. buat tim. Dan itu memang kebutuhan tim. Dan saya juga mencoba buat apa, orang-orang gak usah ngelihat naturalisasi apa ya, biar bagaimanapun mereka orang Indonesia. Nggak usah ada kata naturalisasi ya, mereka orang Oke, Indonesia. setuju. Indonesia, mereka Itu juga pun nggak coach 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 Justin tuh itu marah itu kalau dibilang naturalisasi. iya Justin iya dia jelas. bilang jangan naturalisasi, diaspora aja cukup panggilnya gitu dia. Dia kalau dipanggil naturalisasi dia marah dia itu pasti. Iya, orang Ya jelas. Kita kan terus. nggak bisa milih di mana kita mau dilahirkan, kan gitu. Kita walaupun Oke. kulit orang Indonesia, lahir lahir di Belanda, nanti kita juga dibilang orang Belanda. Padahal kita jelas orang-orang sini, kan gitu. Kita nggak bisa milih lahirnya di mana. Jadi begitu. Jadi Oke, siapapun yang setuju. STY dan jajarannya, mari kita dukung. Oke. Siapapun, jangan jangan ada yang menghujat atau mempertanyakan kenapa ini begitu, kenapa begitu. Serahin semua ke pelatih. Karena pelatih jelas tahu mana yang terbaik. Dia juga kan nggak sembarangan ngelihat track record pemain, ngelihat kondisi pemain, Oke. semuanya dilihat, semua Oke. dipantau. Jadi kita Setuju. serahkan pemilihan pemain kepada STY, kita support aja. Kita berharap ya pastilah mimpi kita, jangankan pemain jelas pengen eh, pemain mana.
Pemain profesional mana yang mimpinya nggak pengen main di Piala Dunia? Semua pemain profesional impian tertingginya main di Piala Dunia. Sama, kita supporter Iya. juga gitu. Pertama main di timnas, kemudian pasti Saya nggak Piala pengen. Dunia. Iya. Iya. Itu udah Supporter mana cita-cita yang warga, no? Iya. main di Piala Betul. Dunia begitu kan? Iya, harus fokus lah. Nah, yang pengen lihat. Nah, ini udah Hmm. arahnya udah jelas, arahnya udah benar dan sudah mengarah ke sana gitu. Dikit lagi nih tinggal apa pertandingan-pertandingan dan kan progresnya terus nambah Iya. lagi, nambah lagi, Mm-mm. bulannya nambah lagi, artinya progres Kalau harapan buat kita istilahnya itu nonton. tambal sulam. 1 menit lagi ini. Iya, Ya, Bangkal 1 menit ya, lagi. kita Oke, sudah terakhir mungkin itu saja ya. Oh, tadi saya ingat untuk supporter aja supporter yang support, kita oke. support. Oke, untuk supporter yang terakhir tadi itu namanya supporter FOMO. Saya baru ingat. Dia pengennya menang terus, tapi dia nggak mau kalah Jangan atau. banyak menghujat. Nah, itu. Ah, Oke, FOMO. oke. Terima kasih. Kalau memang podcast ini rame, nanti kita akan Ya, lanjutkan untuk ya, strategi sampai jumpa lagi. berikutnya. Oke, terima Sip. kasih semuanya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Kan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yo, Nah. assalamualaikum. Salam olahraga.